Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat yang saya muliakan. Mari pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus meningkatkan ketaatan kita kepadanya, dengan terus berzikir kepadanya. Dengan cara itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan nikmat kepada kita. Yang kedua, mari kita berkirim salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkirim salawat dan salam ini kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pada kesempatan pagi hari ini saya akan kaji ayat-ayat Allah dan juga sunnah Nabi-Nya terkait makna kufur nikmat. Kufur nikmat ini maksudnya kafir terhadap kenikmatan. Lawan katanya syukur. Syukur terhadap kenikmatan. Apakah kafir terhadap kenikmatan itu berarti kafir? Kafir seperti kafirnya orang kafir? Ya, enggak juga. Maka nanti kita akan bahas. Secara makna, kufur nikmat itu berbeda dengan kufur akidah. Berbeda. Kufur nikmat itu bisa mengenai orang kafir, bisa juga mengenai orang muslim. Jadi kufur nikmat itu muncul di dalam hati, muncul di dalam tubuh manusia untuk mengingkari kenikmatan dari Allah. Memang terkadang ada orang yang tidak ngerti kalau perbuatan itu merupakan perbuatan kufur nikmat. Ada orang yang tidak ngerti kalau orang itu sebenarnya terjerumus ke dalam kufur nikmat. Maka semoga nanti kita akan bahas ini. Tapi sebelum itu saya harus pastikan kufur nikmat itu sifat, sikap yang berbeda dengan kekafiran seseorang kepada Allah. Itu berbeda. Disebut kafir ketika orang itu tidak berakidah Islam, itu kafir. Tapi apakah kemudian orang yang menikmati kenikmatan, mengingkari kenikmatan dari Allah disebut dengan kafir? Kafir akidah? Ya, bukan kafir akidah. Kalau orang itu muslim, dia bukan kafir akidah. Kalau Anda masih bersyahadat kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Anda masih berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi kemudian ada orang yang berkata itu mengkafiri nikmat Allah, dia bukan orang kafir. Cuman sifatnya, perbuatannya disebut oleh Allah kufrun nikmat. Kufrun nikmat. La in syakartum, seandainya engkau bersyukur, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur kepadaku, aku akan tambah. Wa la in kafartum, tapi kalau kamu kafir terhadap nikmatku, inna adzabi lasyadid, azab itu sangat betul. Jadi
antum dalam kata di dalam ayat ini, antum di dalam ayat ini yang disebutkan adalah manusia-manusia muslim yang sedang diajak bicara oleh Allah. Lain syakartum, seandainya engkau ya orang-orang beriman, seandainya engkau ya orang-orang yang beriman, syukur kepada nikmatku. Jadi yang diajak bicara orang mukmin. Seandainya engkau bersyukur atas nikmatku wahai orang-orang beriman, kalian semua akan mendapatkan tambah nikmat. Wala in kafartum, tapi kalau kalian kufur terhadap nikmatku, inna adzabi lasyadid, azabku sangat pedih. Artinya ada potensi bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim untuk kafir nikmat, ada potensi itu. Walaupun ketika dia melakukan itu dia tidak bisa disebut kafir. Kafir kayak orang Yahudi, kayak orang musyrik gitu, ya kan? Kita nggak bisa menyebut orang mukmin yang kafir nikmat terus ente kafir, enggak gitu, enggak boleh. Cuman orang yang sudah melakukan itu dipastikan dia mendapatkan azab yang pedih. Siapa dia? Ya walaupun dia orang mukmin. Orang mukmin yang kafir nikmat akan diadab oleh Allah dengan azab yang pedih. Itu konsepnya, Pak. Pertanyaannya bagaimana dengan orang kafir yang kufur nikmat? Kekafirannya aja sudah kufur nikmat. Berarti orang kafir itu yang jelas-jelas sehat, punya akal, punya nyawa, punya tubuh yang kuat, tapi kafir kepada Allah, itu sudah kekafiran nikmat pertama yang nanti berujung kepada kekafiran-kekafiran yang lain, kekafiran hidupnya, kekafiran nikmat hidupnya, kekafiran akan kekafiran atas kekayaan yang Allah berikan kepadanya, kekafiran terhadap kesehatan yang Allah berikan kepadanya. Jadi kafir terhadap nikmat dunia, azabnya lebih pedih lagi daripada orang-orang mukmin yang kufur nikmat. Orang yang kafir kufur nikmat lebih berat azabnya dibanding orang yang mukmin kufur nikmat. Gitu. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah. Syukur adalah pengakuan nikmat, pengakuan bahwasanya ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala secara lisan, hati, pikiran, tubuh dengan taat kepada Allah. Itu syukur. Saya ulangi. Syukur itu apa? Syukur itu pengakuan atas nikmat Allah dengan lisan, dengan hati, dengan pikiran, dengan tubuh kita untuk terus bertaat kepada Allah, dengan cara bertaat kepada Allah. Itu namanya syukur. Dengan kalimat itu, kufur nikmat berarti sebaliknya. Kufur nikmat berarti sebaliknya, mengingkari nikmat Allah, mengingkari nikmat Allah. Kalau syukur tadi apa? Mengakui nikmat Allah. Kalau kufur, mengingkari nikmat Allah. Caranya gimana? Mengingkari nikmat Allah dengan hati, mengingkari nikmat Allah dengan lisan, mengingkari nikmat Allah dengan pikiran, mengingkari nikmat Allah dengan seluruh tubuh kita, dengan cara tidak taat kepada Allah. Waduh, ini kita ya, aku termasuk yang di situ. Kayaknya kita termasuk di situ. Karena terkadang hati kita ini ngerzulon. Terkadang lisan kita ini ngomong sesuatu yang tidak pas. Terkadang seperti itu. Maka dari sisi definisi ini harusnya kita memperbanyak zikir, bersyukur kepada Allah. Agar apa? Agar hati kita tertekan untuk terus bersyukur kepada Allah. Agar kemudian tubuh kita, lisan kita terbiasa memiliki syukur kepada Allah, membiasakan
lisan ini berlafaz zikir. Saya tadi mau berangkat pakai mobil takut terlambat, karena pakai motor kademen. Alhamdulillah kademen. Alhamdulillah. Tadi bangun jam 3:30. Alhamdulillah. Harusnya bangun jam 3, bangun jam 3:30. Alhamdulillah bisa sholat subuh. Alhamdulillah bisa makan bareng. Alhamdulillah kabeh, Pak. Lafaz yang kita lafazkan di dalam lisan kita, yang isi lafaznya adalah berzikir kepada Allah, bersyukur atas nikmat Allah, itu akan menekan hati kita, menekan pikiran kita untuk terus mempunyai tradisi bersyukur. Gitu. Subhanallah, ada satu hadis yang luar biasa, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan derajatnya sahih. Derajatnya sahih. Apa kata Rasulullah SAW? Inna awwala man yud'a ilal jannati alhamiduna lillah. Apa artinya? Subhanallah. Inna awwala ma yud'a ilal jannati alhamiduna lillah. Sesungguhnya awwala man yud'a, orang yang pertama kali dipanggil. Apa itu Mas? Sama antangin. Alhamdulillah. Istimewa. Jaringan nggak dapat antangin ya? Saya dapat antangin. Sekedap ya Pak ya? Ngapunten saya. Wah, langsung keren, ada minnya ya. Insyaallah. Inna awwala man yud'a ilal jannati alhamidulillah. Sesungguhnya orang yang akan pertama kali dipanggil ke surga, siapa mereka? Orang yang lisannya banyak memuji Allah. Orang yang lisannya banyak memuji Allah. Apapun kondisi kita, muji. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, masya Allah, ini muji terus, muji. Orang Rasulullah tidak pernah mencak-mencak sama Gusti Allah, tidak pernah. Ini Pak, menunjukkan apa? Bersyukur kepada Allah atas apapun kondisinya, dan selalu berhusnuzon kepada Allah. Ada seorang guru, saking husnuzonnya kepada Allah, bahkan melihat sesuatu yang buruk pun ada sisipan kebaikannya di situ. Seorang guru berjalan-jalan dengan muridnya, menemukan sebuah bangkai kambing. Ayo, siapa tuh yang mau ngopeni bangkai kambing? Gitu kata gurunya. Gimana kita mau ngopeni bangkai kambing, wahai guru? Ih, jijik, gelo wis mampu, gelo wis busuk. Nah, gitu. Kata para muridnya. Satu ngomong begitu, tuh ngomongnya keburukan semua. Ngomongnya keburukan semua. Tapi apa yang diucapkan oleh guru? Subhanallah, masya Allah, tuh lihat betapa putihnya gigi kambing itu. Betapa putihnya gigi kambing itu. Buruk kan? Yang namanya bangkai buruk itu. Orang terlihat buruk, orang melihatnya buruk, bau lagi. Tapi si guru berkata, tuh lihat tuh betapa putihnya gigi kambing itu. Untuk menunjukkan masih ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Mungkin kulitnya kalau disamak, ya dikeringkan, nanti bisa jadi sepatu atau bisa jadi apa.
Setiap hal yang memang terkadang si manusia berpikir ada keburukan di situ, orang kalau senantiasa berpikir baik kepada Allah, memuji Allah, maka Allah akan kirimkan kepadanya hati yang terus-menerus berpikir baik. Itu Pak, kondisi melihat sebuah bangkai. Gimana kalau kita kondisinya sedang melihat carut marutnya sebuah rumah tangga, carut marutnya sebuah kepanitiaan di masjid, carut marutnya sebuah kepanitiaan di dalam sebuah sekolah, carut marutnya sebuah kepanitiaan di sebuah perusahaan. Orang-orang yang berpikir jernih inilah yang nanti akan bisa menyelesaikan problematika itu. Walaupun mungkin terkadang dia tidak diangkat sebagai jagoan oleh perusahaannya, tapi darinya muncul berbagai macam ide-ide yang murni dari Allah SWT. Itu Pak, namanya husnuzon. Husnuzon akan terus menjadikan kita terus bersyukur kepada Allah. Makanya ayat atau hadis ini tadi, hadisnya sangat-sangat indah. Orang yang pertama kali dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga adalah justru orang yang memperbanyak lisannya dengan zikir kepada Allah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Rasulullah SAW mengatakan di dalam sabdanya yang lain menurut riwayat Al-Imam Al-Bukhari, "Taurunna ilal jannati fit tariqati ilan nar bi tariqati kufrin ni'mah." Kalian semua akan sedikit demi sedikit mendekati neraka, step by step mendekati neraka dengan apa? Dengan mengkufuri nikmat dari Allah. Yang tadi menuju surga, yang sekarang menuju neraka. Sebaliknya, kufur nikmat, syukur nikmat sama kufur nikmat. Bersyukur atas nikmat Allah, kafir atas nikmat Allah. Ini membuat orang menjadi step by step menuju neraka. Yang ini membuat orang step by step menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah, saya ingin contohkan dalil-dalil yang menunjukkan kekafiran seseorang terhadap nikmat Allah. Mohon maaf nih, nanti saya tidak sedang nyindir orang ke orang nih. Mung nek enek sing kena yo aku rasa mojo gitu. Aku enggak semojo, tapi mohon maaf, ini tidak nunjuk orang per orang ya. Tidak nunjuk orang per orang. Dalil dari Quran dan Sunnah yang mencontohkan tentang kekafiran nikmat seseorang, tentang kafirnya seseorang terhadap nikmat dari Allah. Ngapunten, saya tidak nunjuk orang per orang. Pokoknya perbuatan yang kita tunjuk. Yang pertama, ini contohnya bagaimana? Contoh orang kafir nikmat memanfaatkan kesehatan untuk berbuat dosa. Tuh, siapa ya yang punya kesehatan berbuat dosa? Kayaknya di luar sana deh. Sehat, lisannya fasih, matanya jernih, telinganya normal, dibuat nguliti, buat ghibah seseorang. Ada kayak di luar sana, nang hutan nanti lagi. Ada. Sehat, pikirannya jernih, tubuhnya kuat, makanannya luar biasa enak, nyaman, minumannya antangin terus, ya rata mas angin, gitu. Begitu dia punya kekuasaan, dia tukang bully bawahannya. Artinya apa? Membuat kesehatannya untuk berbuat dosa, menjadikan kesehatannya untuk berbuat dosa. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wala tulqu bi aydikum ila tahluka." Al-Baqarah 195. Al-Baqarah 195. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Kamu itu sehat, pikirannya genep, hati ini normal, lisannya fasih, matanya jernih, telinganya normal,
Dengan kondisi kesehatan yang seperti itu, mbok yo jangan sekali-kali menjerumuskan itu ke dalam keburukan, kebinasaan. Jadi ayat ini umum, Pak. Ayat ini bisa dimaknai dengan cara ada orang sehat, segar bugar, melompatkan dirinya dari lantai 10, mati. Namanya bunuh diri. Ayat ini bisa dibuat sebagai dalil haramnya bunuh diri. Bunuh diri itu kan sehat, segar bugar, punya nyawa, masih hidup, tapi pengen mati. Itu kan sama dengan memanfaatkan kesehatan untuk berbuat dosa. Sama aja ketika kita memiliki berbagai macam kesehatan di dalam tubuh kita, matanya digunakan yang buruk-buruk, telinganya digunakan yang buruk-buruk, lisannya digunakan yang buruk-buruk, pikirannya digunakan untuk berpikir membuli orang, pikirannya digunakan untuk nyalain orang dan lain sebagainya. Yang paling sering melakukan ini ya orang kafir. Yang paling sering melakukan ini siapa? Orang kafir. Sehat-sehat, pikirannya hebat, intelektualitasnya tinggi, tapi digunakan untuk membunuh orang-orang di Palestina, di Gaza. Sehat mereka kan? Sebenarnya kalau kita ngomong kepada mereka, Anda sehat? Jawabannya tidak sehat lah, karena kesehatannya digunakan untuk perbuatan buruk. Itu orang kafir. Pertanyaan selanjutnya, mungkin nggak ini terjadi kepada orang yang muslim? Mungkin, sangat mungkin. Orangnya muslim sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi dia masih menggunakan kesehatannya untuk berbuat dosa. Masih. Mobilnya apik-apik dimodif balapan tengah jalan, balapan liar. Motornya apik-apik dia caranya digunakan balapan liar. Jelas itu sebuah keburukan. Satu ya Pak ya. Apa tadi? Menggunakan kesehatan untuk berbuat dosa. Dalam hal ini Rasulullah SAW mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Nikmatani maghbunun, ada dua nikmat yang sering dilupakan manusia. Katsirun minan nas, maghbunun fiha katsirun minan nas, dilupakan oleh banyak manusia. Apa itu? As-sihhah wal faragh. As-sihhah kesehatan, al-faragh sempat. Waktu sempat, waktu senggang. Nek wis sehat lali kabeh. Makanya kemudian Allah ingatkan manusia itu dengan cara sakit. Wong kene lara kelingan sehat ya Allah. Aku pengen sehat, ternyata sehat itu enak. Salat iso penak, mame penak, apa iso penak. Begitu mari, begitu sehat, lali. Gitu. Lali. Kalau waktu sakit dia pernah minta sama Allah seperti itu. Begitu sehat, waduh, ngece-ngece liane. Begitu sehat, bermaksiat. Nauzubillah. Maka Allah Maha baik kepada kita. Orang sakit itu seperti orang yang sedang, seperti Anda berjalan di atas jalan yang begitu lurus, gitu. Ya, jalan lurus, nek jenengan lalai ketika nyopir di atas jalan itu mungkin bisa tabrakan, nyerempet kanan, nyerempet kiri, guling-guling gitu. Kemudian di atas jalan itu oleh petugas pembangunan jalannya dikasih polisi tidur, gitu? Dikasih polisi tidur. Akhirnya ketika Anda berjalan, gitu Pak. Begitu Anda nabrak polisi tidur tadi, matanya melek, telinganya bangun lagi, pikirannya bangkit. Gitu. Itulah sakit Pak. Nek melakoni sehat terus nek sakitnya lupa mawas diri. Lupa mawas diri.
Nek sehat terus orang tahu loro, lupa mawas diri. Maka Allah Maha baik. Iya kan? Allah sangat sayang kepada kita dengan cara memberikan sakit kepada kita. Karena kalau kita perjalanannya sehat terus malah justru lalai. Itu yang pertama Pak. Jadi ada tipe orang yang suka menggunakan kesehatannya untuk berbuat dosa. Yang kedua, pemakaian kekayaan untuk hal-hal yang negatif. Di duit ning goleki maksiat. Saiki merasa punya uang dikit main slot Pak. Main slot di HP. Waduh, buang duit 50.000, buang duit 100.000 atau itu begitu itu 300.000 padahal yang terbuang sudah 500.000 kan, sama aja. Judi, slot atau maksiat lain apapun lah terserah, minum-minuman keras dan sebagainya. Padahal sebenarnya kekayaan itu ada manfaatnya. Ketika kekayaan itu Anda berikan kepada anak Anda, kepada istri Anda, kepada orang yang membutuhkan. Tahan diri untuk berbuat maksiat dengan kekayaan yang kita punya. Tahan. Gitu. Apa kata Allah SWT dalam hal ini? Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanyassiruhu lil usra. Adapun orang-orang yang bakhil kata Allah dan merasa dirinya cukup tapi dia mendustakan kebaikan, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kesulitan. Bakhil merasa cukup mendustakan kebaikan. Bakhil merasa cukup mendustakan kebaikan. Dia bakhil padahal dia sebenarnya cukup. Dan dia kemudian mendustakan kenikmatan dari Allah. Ini duit hasil aku bekerja loh. Nah gitu, namanya mendustakan kebaikan. Ini duit sekolahku loh. Wah ini bisa menjadi seperti ini karena aku loh. Nah gitu. Kan ada yang seperti itu terkadang. Ini bisa seperti ini, bisa maju seperti ini. Sekolah ini bisa maju, pondok ini bisa maju, madrasah ini bisa maju karena kepemimpinanku loh. Nah itu namanya mendustakan kebaikan. Apa kata Allah SWT kepada orang-orang seperti ini? Fasan yassiruhu lil usra. Kami akan berikan kepadanya jalan yang sulit. Artinya mungkin saat ini dia sedang dalam kondisi nyaman-nyaman saja dengan jabatannya, dengan keuangannya, dengan dana yang dia miliki, dengan pengaruh yang dia miliki. Saat ini dia nyaman, tapi karena dia kufrun nikmah, dia bakhil kepada Allah, dia bakhil kepada umat Islam, dia bakhil kepada dakwah, dia bakhil kepada jihad. Dia merasa bahwa dananya, hasilnya adalah pengaruh dari dia, bukan pengaruh dari orang lain. Apa yang terjadi? Orang ini akan ditunjukkan kepada Allah jalan kesulitan, pelan-pelan menuju jalan kesulitan. Sebentar lagi hancur. Sebentar lagi hancur. Gitu Pak. Apa kata Rasulullah SAW dalam hal ini? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba wa an malihi min aina iktasabahu fima wa fima anfaqahu. Seorang hamba tidak akan bergeser kakinya pada hari kiamat sampai ia ditanya 4 hal. Salah satunya adalah tentang harta. Hei, harta yang dulu pernah aku berikan kepada kamu gunakan untuk apa? Apakah kamu infakkan? Apakah kamu belanjakan? Kalau kamu infakkan, kemana infaknya? Kalau kamu belanjakan kemana tuh harta? Itu baru ditanya tentang penggunaannya. Belum lagi nanti kalau ditanya, apakah dulu kamu merasa bahwa harta yang aku berikan kepada kamu adalah harta yang merasa itu milik kamu dan karena pengaruhmu? Kalau ia seperti itu, nauzubillah min dzalik. Maka apa? Allah sediakan jalur sulit kepadanya. Fasanuyassiruhu lil usra. Allah akan persulit hisab hartanya karena dia merasa harta itu atas pengaruh dia.
Nauzubillah bin dzalik, Pak. Wah, ini kampus ini bisa besar karena aku yang membangun, karena aku punya kebijakan di situ. Hati-hati, Pak. Orang berkata seperti ini menunjukkan dia kafir nikmat. Tidak ingat kalau nikmat itu dari Allah SWT. Hati-hati, Pak. Oh, ngaku dari masjid. Masjid itu gede. Ini saya bangun aku loh. Ini atas peranku loh. Orang bisa infak ke masjid ini dari luar negeri sana sampai masjidnya besar. Ini karena pengaruhku loh. Itu kafir nikmat, Pak. Hati-hati. Kan banyak loh sekolah-sekolah, masjid-masjid yang gede-gede gitu, dananya dari luar negeri. Wah, ini karena prioritasku, ini karena pengaruhku ngomong sama orang yang punya duit itu. Wah, hati-hati, Pak. Sing kena orang muslim, Pak. Saya katakan orang muslim pun kena, orang mukmin pun bisa kena. Bagaimana dengan orang kafir? Ya lebih kena. Orang kafir lebih kafir karena apa? Dia merasa bahwasanya apapun hidupnya bukan karena Tuhannya, makanya kafir. Azabnya lebih ngeri, azabnya lebih dahsyat dibanding orang mukmin. Nah, orang mukmin itu kalau terkena sifat ini, kalau terkena karakter ini, tujuan kalau dia sedang terkena karakter atau sifat ini, dia segera bertobat. Tobatnya itu nanti akan menghilangkan dosa ini. Nanti kita akan ceritakan cara-cara agar kita bisa syukur terhadap nikmat atau bisa menghilangkan kufur nikmat. Kita akan lanjutkan, semoga cukup waktunya. Yang ketiga, Pak, salah satu ciri orang yang kafir nikmat adalah mengingkari kebaikan orang lain. Kalau tadi hubungannya dengan Allah, iki hartaku, ini rezekiku, kok kamu akui sebagai rezekimu sendiri, pengaruhmu sendiri, kan itu tadi, Pak. Dapat duit karena pekerjaanku, dapat duit karena olah tenaga dan pikiranku, padahal itu milik Allah, dititipkan saja. Nah, sekarang hubungan vertikal, sekarang masuk ke hubungan horizontal, betul ya? Horizontal kan kepada sesama manusia. Apa kata Allah SWT, hal jazaul ihsani ilal ihsan. Emang kamu nggak tahu ya para manusia, kalau kebaikan itu harus berbalas kebaikan. Kamu tahu nggak sih wahai para manusia, kalau kebaikan itu harus berbalas kebaikan. Ini menunjukkan apa? Sesama manusia ketika mendapatkan perbuatan baik yang muncul dari manusia yang lain, dia harus mengakui perbuatan orang lain itu baik. Dia harus mengakui kebaikan orang lain. Jangan sampai tidak mengakui. Cara mengakuinya sampaikan dengan lisan. Cara mengakuinya tidak membuli dia. Cara mengakuinya akui, puji dia. Oh iya, kalau bukan karena jenengan mungkin aku nggak sampai seperti ini. Cara mengakuinya, berikan sebagian hartamu kepadanya. Berikan sebagian hartamu kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kan begitu. Intinya apa? Jangan sampai mengingkari kebaikan orang lain. Karena kalau mengingkari kebaikan orang lain, itu adalah ciri orang yang kafir nikmat. Maka Allah SWT berkata, wala tansawul fadla bainakum, ojo ngantek kalian saling melupakan kebaikan yang pernah terjadi di antara sesama kalian. Orang lain itu punya fadilah, punya kebaikan. Kita punya kebaikan, tapi ingat orang lain juga punya kebaikan. Dan jangan sekali-kali melupakan kebaikan orang lain. Apa makna dari ayat ini? Kita tidak boleh mengaku-ngakui kebaikan kita. Justru yang harus kita akui adalah kebaikan orang lain. Untuk apa? Untuk menunjukkan keikhlasan kita dalam beramal, dan juga untuk menunjukkan kesyukuran kita atas nikmat Allah. Justru kebaikan orang lain harus kita akui. Betul. Ini dalam sekali. Wala tansawul fadla bainakum. Gitu, Pak. Apa kata Rasulullah SAW? Man la yashkurun nas la yashkurullah. Atau dalam riwayat yang lain, man lam yashkurin nas lam yashkurillah.
Siapapun orang yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Maknanya apa? Dia harus melihat segala sesuatu dari pandangan yang lebih luas. Terima kasih Bapak kemarin bantu saya, alhamdulillah masjidnya jadi. Terima kasih Bapak kemarin bantu saya, anak saya akhirnya bisa sekolah lagi. Ada anak yang nggak mau sekolah, nanya-nanya gimana caranya biar anak bisa sekolah. Ketemu, udah diantar dulu, dikasih uang sangu dulu lebih dan sebagainya, umpamanya. Saya kemarin ketemu orang tua murid. Dia ngeluh sama saya gini, Ustaz, saya ini punya masalah. Masalahnya apa? Ini loh Ustaz, anak saya tuh pikirannya kok aneh. Anehnya gimana Bu? Saya bilang, anak saya kan minta HP, tak belikan HP. Ya, udah banyak, udah bagus. Main game di situ kan itu udah lumayan. Tidak terlalu nakal seperti biasanya karena punya HP. Tapi begitu punya HP, media sosial yang dia punya itu di privasi. Jadi HP-nya di privasi. Akhirnya apa? Dia ngomong sama ibunya, Ibu udah nggak boleh buka-buka HP saya, privasi Bu itu. Anak bisa ngomong gitu sama orang tua ya. Anak bisa ngomong itu sama orang tua. Akhirnya orang tua itu, ibu itu ngomong ke saya, Ustaz, bagaimana cara mengatasi ini? Karena kalau HP di privasi, saya kan nggak bisa kontrol. Bu, ajak jalan-jalan. Bu, anaknya diajak jalan-jalan. Entah ke mana, taman mana yang paling dia suka. Terus ngomong baik-baik, dijajaki atau diganti HP-nya. Tak ganti HP nih ya, tapi syaratnya nanti ibu dikasih tahu passwordnya. Ibu pengen kamu dalam kontrol ibu, kamu boleh main HP, tapi kamu nggak boleh lepas, kamu nggak boleh memprivasi. Yang penting diajak jalan-jalan. Betul Pak. Beberapa hari ke depan ibu itu datang, Ustaz, alhamdulillah anak saya berhasil saya kontrol. HP-nya saya ganti, anak saya ajak jalan-jalan. Kemudian anaknya juga tambah manut, tidak diprivasi lagi. Akhirnya saya bisa kontrol Instagramnya, kemudian saya bisa kontrol Facebooknya, saya bisa kontrol Twitternya. Dia juga punya TikTok, Cahcile punya TikTok saya buat sama saya. TikTok seperti apa TikToknya isinya, joget-joget atau enggak dan sebagainya. Tapi karena ibu akhirnya bisa kontrol kan senang. Coba kalau nggak bisa kontrol, jadi opo HP. Dia datang kepada saya, terima kasih, dia bawa bawa bungkusan. Apa ini Bu? Saat ini sekedarnya nih waktu ibu nggak usah, ada bungkusan saya sudah terima kasih banget. Contoh Pak, contoh orang bersyukur kepada orang lain. Coba kalau dia tidak bersyukur kepada orang lain, wah ini kan perbuatanku, anakku bisa soleh seperti ini karena aku. Kacau. Nggak boleh. Maka kata Allah SWT, wala tansawul fadla bainakum. Kata Rasulullah, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Terakhir, ciri orang yang tidak syukur kepada Allah atau ciri orang yang kafir nikmat kepada Allah adalah orang tersebut tidak bersyukur atas kemudahan hidup yang Allah berikan. Di motor harusnya senang, nyirik liyane pengen di mobil nyirik liyane sing pengen luwih gede, duwe rumah pengen sing luwih gede sing tingkat dan lain sebagainya. Terus kapan mau bersyukur? Kalau orang berpikir dengan cara seperti itu, ya nggak dapat rasa syukur kepada Allah. Kalau tentang keduniaan, lihatlah orang yang lebih rendah dari Anda. Tapi kalau tentang keimanan, keislaman, lihatlah orang yang lebih tinggi dari Anda. Jadi kalau ngepasi kita punya motor NMAX, lihat yang punya Beat. Kan gitu harusnya.
Ketika kita punya bib, lihat yang cuma pakai sepeda. Ketika kita punya sepeda, lihat mereka yang tidak punya sepeda tapi tetap sergap sekolah. Kan gitu dalam urusan dunia. Tapi kalau dalam urusan akhirat, lihat tuh, ya Allah ustaz itu, ya Allah orang itu nek subuh sholatnya neng masjid terus. Nah gitu. Aku pengen bayang. Ya Allah kae lho anake telu hafid Quran kabeh. Itu kalau dalam urusan akhirat memandang sesuatu yang lebih tinggi. Tujuannya apa? Memunculkan rasa syukur kepada Allah atas keberkahan hidup dan kemudahan hidup. Memang gitu caranya. Nggak ada cara lain. Kalau bahasa kerennya tasawufnya seseorang dalam urusan dunia itu begini. Pandanglah sesuatu yang lebih rendah dalam urusan dunia. Jangan yang lebih tinggi. Nanti kalau lebih tinggi ya pengen sing luwih apik-apik. Gitu Bang ya. Sekarang terakhir sedikit aja. Cara agar terhindar dari kekafiran nikmat. Caranya adalah memanfaatkan nikmat dalam kebaikan. Punya gelas isinya madu, isinya apapun, nikmati dalam kebaikan. Apa kata Allah SWT lewat lisan Rasulullah SAW? Rasul berkata, Innallaha yarda lakum salasan. Allah itu ridho kepada kalian 3 hal. Apa yang pertama? Beribadah kepada Allah dan tidak syirik. Apa yang kedua? Berpegang teguh kepada iman dan Islam. Yang ketiga, menasihati dengan baik. Menasihati dengan baik. Anda punya kenikmatan, lakukanlah kenikmatan itu, perbaikilah kenikmatan itu dengan cara menyampaikan kepada siapapun yang lebih baik, siapapun orangnya. Jadi kita tidak bisa menggunakan kenikmatan yang kita punya untuk memberikan nasihat kepada orang lain dengan cara-cara yang buruk. Itu yang ketiga. Wa antunasihu man walahullahu amrakum. Kalau Anda punya kenikmatan berupa sehat, bisa, sempat, berikanlah nasihat kepada orang lain dengan cara-cara yang baik. Intinya di situ. Jadi memanfaatkan nikmat dengan kebaikan. Terlebih lagi ketika Anda memiliki sempat, bisa, dan kemudian Anda mempunyai sosok pemimpin. Yang pemimpin itu ada perbuatan kesalahan. Nasihat yang Anda berikan kepada pemimpin itu harus nasihat yang baik. Itu wujud dari cara untuk menghindari kufur nikmat. Wah, dasar pemimpinnya nggak pas. Wah, ini pemimpinnya gini, ini ketuanya begitu, ini jono ya, tidak boleh. Kata Rasulullah, wa antunasihu ala man walakum amrakum bil khairi. Kalau kamu sedang akan menasihati orang-orang yang ada di sekitar kamu, terlebih lagi kamu saat akan menasihati orang-orang yang berada di atas kamu, nasihatilah dengan baik. Wah, ini kan demokrasi, sah-sah saja mengkritik. Nah, ini setan masuk ya. Ini demokrasi, sah-sah saja mengkritik. Iya, tapi jangan pakai cara yang buruk, pakailah cara yang baik. Ini cara menghindari kufrun nikmat. Karena kalau ini masuk ke dalam hati kita apa? Kita membebas-bebaskan kritik kita kepada orang lain, mengatasnamakan demokrasi ini kan bukan milik kamu, ini bukan milik, ini milik umat dan sebagainya. Malah justru kita akan terjebak kepada kufrun nikmat, yang pada akhirnya kita akan membuli orang itu, merendahkan orang itu. Nauzubillah min dari yang selanjutnya ikhwati fillah, mengakui kebaikan orang lain. Harus diakui kebaikan orang lain. Tujuannya apa? Agar kita mendapatkan kenikmatan dari Allah SWT dengan cara menghindari kekafiran nikmat. Yang terakhir, berkontribusi dalam tanggung jawab sosial. Apapun kegiatan sosial yang ada. Kegiatan sosial ya Pak, kegiatan sosial itu nggak ada duitnya Pak. Bangun masjid, ngasih selokan, ngecat masjid, atau dan apapun lah kegiatan-kegiatan sosial, nggak ada duitnya Pak. Tujuannya adalah agar kita bisa menghindarkan diri dari kekafiran nikmat. Ayo berjuang, kan gitu.
sesedikit apapun. Kata Rasulullah SAW, asyukru huwa zuhuru athara ni'matillahi ala lisani abdihi sana'an wa i'tirafan wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan wa ala jawarihihi inqiyadan wa ta'atan. Syukur adalah tampaknya pengaruh nikmat Allah SWT kepada lisan hambanya dengan cara mengakui, hatinya ridho terhadap apapun yang ada, hatinya mencintai nikmat itu, dan seluruh anggota tubuhnya taat dan tunduk kepada ketaatan kepada Allah SWT. Jadi hatinya ridho memandang manusia, hatinya legowo memandang manusia, dia include di dalam berbagai macam kegiatan manusia tadi. Tapi ngapunten nggih, jangan terus orang tidak ikut kegiatan sosial terus dibully, wah ora tau melu, ora ikhlas, ora syukur. Lu jangan kita datangi, Pak, kenapa? Oh ini saya pas nggak punya duit, saya pas nggak punya alat dan sebagainya. Intinya tetap harus berkontribusi dengan kontribusi yang baik, ketika mengingatkan juga mengingatkan dengan cara yang baik. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Masih ada beberapa poin yang harus saya sampaikan di dalam kesempatan ini, tapi waktu juga tidak memungkinkan untuk kita terus-teruskan. Insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain. Barakallahu fikum ajma'in. Inti dari tausiah ini adalah ciri-ciri dari orang yang syukur terhadap nikmat Allah, ciri-ciri orang yang kufur terhadap nikmat Allah, dan bagaimana solusi menghadapi kekafiran nikmat agar kita tidak terjebak ke dalam kekafiran nikmat. Barakallahu fikum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.